kini masih berlatar di belakang bukit Gunung Xiaoyou. Terlihat di sana semua pasukan anggota akademi mulai membereskan sisa pertarungan itu. Satu persatu mayat anggota para bandit mulai mereka bawa. Tanya itu di sana juga memperlihatkan kondisi Xiao Tian dan juga Yun Meng setelah mendapatkan serangan para bandit. Ling Er yang melihat Xiao Tian terluka membuat ia pun merasa khawatir dan langsung berencana untuk mengobatinya. Sikap Ling Er kepada Xiao Tian membuat Yun Meng menjadi sangat iri hingga ia langsung berpura-pura kesakitan. Berharap mendapat perhatian Ling Er, Yun Meng malah langsung diinjaknya. Nampaknya Ling Er sangatlah kesal atas perilaku Yun Meng yang membawa Xiao Tian ke tempat ini. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Dan Xin kemudian berpindah di asrama gerbang Xiaoyou. Di sana terlihat sudah hadir sosok tetua Gu beserta cucunya. Kedatangan mereka ke tempat ini yakni adalah untuk mencari murid Xiao Tian. Namun dirinya lantas merasa sangat terkejut dikarenakan Xiao Tian itu tidak ada di tempatnya. Sekian lama mereka menunggu tentu membuat King Er, cucu tetua Gu, menjadi sangat kesal. Mereka nampaknya sudah tak sabar untuk bertemu dengan sosok Xiao Tian. Tak lama seorang akhirnya muncul. Dia adalah Yun Meng. Melihat kalau tetua Gu ada di sana, jelas Yun Meng menjadi sangat terkejut. Namun Yun Meng seketika menjadi sangat senang saat setelah melihat sosok dari King Er yang kini berada di samping tetua Gu. Setelah itu, Ling Er dan Xiao Tian akhirnya juga muncul. Tetua Gu yang melihatnya kemudian langsung menanyakan mengenai kepergian dari mereka saat ini. Tanya itu, tetua Gu di sana juga menjadi kaget saat melihat noda darah di tubuh Xiao Tian. Yun Meng dengan perasaan takut, ia pun lantas mencoba untuk menjelaskannya bahwa di tempo lalu mereka telah diserang oleh komplotan para bandit. Tetua Gu yang mendengarnya jelas menjadi kembali terkejut bahwa dirinya itu tidak menyangka bahwa ada orang yang berani menyerang murid gerbang Xiaoyou-nya. Setelah itu, Xiao Tian kemudian dibawa ke dalam kamarnya. Tetua Gu yang masih merasa penasaran lantas ia bertekad untuk mencari dalang di balik penyerangan ini. Kemarahan dari Tetua Gu bahkan membuat Yun Meng dan semua orang menjadi terdiam sejenak. Tetua Gu di sana kemudian menyuruh Ling Er untuk mengantar King Er pulang, sementara dirinya sendiri akan mengecek luka di tubuh Xiao Tian. Mendengar itu, awalnya Yun Meng bersedia untuk mengantar King Er pulang, akan tetapi setelah Tetua Gu melotot, ia pun akhirnya mengerti dan tentu Yun Meng langsung ketakutan. Tak lama, Tetua Gu pun langsung mengecek tubuh Xiao Tian. Seketika dirinya menjadi sangat kaget dengan tubuh Xiao Tian yang kini tidak ada luka sedikit pun. Yun Meng juga mencoba untuk mengeceknya dan ternyata setelah melihatnya ia pun menjadi menganga. Dirinya saat ini merasa tak percaya dengan kondisi tubuh Xiao Tian yang tidak terluka. Dengan santuinya, si bodoh Xiao Tian kemudian mengatakan bahwa dirinya itu baik-baik saja. Dan ia nyatanya telah mengkonsumsi sebuah pil pembersih jiwa yang telah diberikan Ling Er sebelumnya. Mendengar itu, tetua Gu menjadi semakin penasaran dengan keanehan demi keanehan terjadi pada Xiao Tian. Tetua Gu di sana mulai terus berpikir hingga mulai melirik pada Yun Meng. Saat ini dirinya mulai mengira bahwa keanehan yang terjadi pada Xiao Tian itu disebabkan oleh bahan obat yang telah diberikan ketua sekte. Setelah itu, tetua Gu pun menyuruh Xiao Tian untuk segera istirahat. Tanya itu ia juga menyuruh Yun Meng untuk menjaganya. Mendengar itu Yun Meng langsung menyetujuinya. Tak lama Xin kemudian berpindah di aula gerbang Xiaoyou. Terlihat saat ini semua panatua akademi akhirnya berkumpul. Hal itu tentu didasari atas penyerangan pada para muridnya di tempo lalu. Di sana telah hadir Tetua Agung Tong Hai, Tetua Agung Zhou Jingzhe, Tetua Jiang Liangxi, dan Tetua Gu. Mereka saat ini tengah membahas mengenai masalah penyerangan ini yang tentu harus segera diselesaikan. Situasi ini nampaknya baru pertama kali diderita oleh gerbang Xiaoyou. Hal itu terlihat dari perkataan Tetua Agung yang terus merasa kesal. Pencarian atas masalah ini nampaknya menemukan sebuah hambatan, di mana mereka saat ini nampaknya tak bisa melakukan investigasi dikarenakan para bandit sudahlah tewas. Perbincangan demi perbincangan akhirnya terus terjadi sampai akhirnya mereka pun setuju untuk mencari sosok di balik penyerangan ini. Keesokan harinya Xiao Tian dan Yun Meng akhirnya terbangun. Yun Meng yang melihat Xiao Tian sehat, ia pun menjadi sangat senang. 小师弟，你醒了。
Bahkan Siun Meng di sana langsung berniat untuk segera membawa makanan. Namun saat dirinya akan pergi, tiba-tiba di sana muncul sosok lain yang datang ke kamar mereka. Dia adalah Tetua Gu. Melihat itu tentu Siun Meng lagi-lagi menjadi terkejut. Di sana Tetua Gu merasa sangat senang saat melihat Xiao Tian yang baik-baik saja. Kedatangan Tetua Gu tak hanya mengejutkan Siun Meng, Xiao Tian di sana yang melihatnya juga menjadi sangat terkejut. Dengan itu, Xiao Tian kemudian menanyakan mengenai tujuan Tetua Gu yang mendatangi kamarnya. Kedatangannya jelas bukanlah untuk melihat kondisi dari Xiao Tian saja, melainkan dirinya mempunyai rencana lain, yakni hal itu terkait dengan cucunya King Er. Dengan cepat, Tetua Gu langsung memanggil sosok King Er di sana. Siun Meng yang melihatnya lagi-lagi dengan sikap bodohnya ia menjadi sangat aneh dan bahkan terlihat terkesima dengan adik juniornya itu. Akan tetapi berbeda dengan Xiao Tian di sana, dengan santuinya ia kemudian menanyakan mengenai sosok yang datang itu. Tak banyak basa-basi, Tetua Gu langsung mengenalkan dan langsung mengatakan mengenai rencananya membawa cucunya itu ke sana, yakni dirinya bertujuan untuk meminta sesuatu pada Xiao Tian. Dan ternyata tetua saat ini masih sangat penasaran dengan bahan obat yang digunakan Xiao Tian. Nampaknya bahan obat yang digunakan Tetua Gu itu masih terdapat sebuah masalah, dengan itu ia pun kemudian meminta kepada Xiao Tian untuk mengeceknya. Akan tetapi bersamaan dengan itu tiba-tiba Siun Meng langsung menghentikannya dan langsung menyebutkan bahwa bahan obat yang dipakai Xiao Tian itu sebenarnya selalu disiapkan oleh dirinya. Tetua Gu dengan wajah tak percaya, lantas ia pun kemudian memberikan tulisan ramuan obat itu. Setelah mengeceknya, Siun Meng kemudian mengatakan bahwa bahan obat yang telah tertulis itu sudah sesuai dengan yang digunakan Xiao Tian. Tetua Gu yang mendengarnya kemudian merasa tak percaya dan masih kebingungan dengan masalahnya kali ini. Xiao Tian lantas mengira bahwa kedatangan Tetua Gu untuk mendatanginya yakni menginginkan bahan obat yang ia pakai. Yang ternyata di sana Tetua Gu kemudian menyebutkan bahwa sebenarnya King Er telah melakukan latihan perdaman dengan bahan obat yang sama dengan Xiao Tian. Akan tetapi efek yang dihasilkan itu tidaklah menggembirakan. Itulah sebabnya dirinya datang dan bertanya mengenai letak masalahnya. Mendengar itu semua orang pun menjadi kebingungan. Sampai akhirnya Xiao Tian kemudian berpendapat bahwa letak masalahnya itu ada pada tubuh King Er yang terlampau pendek. Tak hanya itu, waktu yang ditempuh Xiao Tian untuk meredam tubuhnya yakni selama 3 bulan lamanya. Mendengar itu, di sana Tetua Gu tak terima dan malah membalikan bahwa pelatihan Xiao Tian dengan cucunya itu sangatlah berbeda, di mana tingkat kekuatan dari mereka itu terpaut cukup jauh, di mana King Er hanyalah membutuhkan waktu latihan yang sangat singkat dikarenakan King Er telah mencapai ranah di puncak pejuang. Dan nampaknya Siun Meng juga berasumsi bahwa bahan obat yang digunakan King Er itu sudah pasti tak akan berguna dikarenakan tingkat kekuatan yang sudah tinggi. Tetua Gu yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan kepada Xiao Tian mengenai pelatihannya selain mandi bahan obat. Dan ternyata pelatihan yang dilakukannya itu tidak ada yang lain. Pengakuan dari Xiao Tian membuat Tetua Gu merasa sangat aneh dengan titik permasalahannya. Dirinya yang sudah merasa pusing, lantas ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah semua orang pergi, Xiao Tian kemudian memutuskan untuk kembali berkultivasi. Ia pun memulainya dengan meminum sebuah pil untuk pelatihannya. Waktu demi waktu terus berlalu, pelatihan demi pelatihan terus dilakukan. Malam pun akhirnya tiba dan saat ini terlihat trio murid yang akan menuju ke kamar Xiao Tian. Setelah sampai, Siun Meng menyebutkan bahwa saat ini Xiao Tian akan melakukan sebuah terobosan. Ling Er yang mendengarnya kemudian memutuskan untuk menjaganya. Setelah itu Siun Meng kemudian mengatakan mengenai keanehan yang kembali terjadi pada Xiao Tian, yang dimana ia mengingat bahwa waktu untuk memurnikan meridian itu setidaknya membutuhkan waktu hanya 1 jam saja. Dan saat ini berbeda dengan Xiao Tian yang telah menempuh waktu hingga 2 jam. Tentu Ling Er yang mendengarnya menjadi sangat kaget dan mulai memikirkannya. 2 jam telah berlalu, Xiao Tian belum juga selesai. 3 jam sudah berlalu, Xiao Tian belum juga terbangun. Dan 4 jam telah dilaluinya dan hal itu membuat Siun Meng menjadi sangat lelah melihat keajaiban yang terus diperlihatkan adik juniornya itu.
Dan tak lama Xiao Tian akhirnya bangkit dan langsung merasakan hasil dari pelatihannya. Di sana ia pun merasa terkejut saat melihat di dalam kamarnya saat ini sudah